nggak sih apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah suatu proses yang telah dirancang oleh bagian internal perusahaan, di mana proses tersebut merupakan suatu pengendalian bagi kegiatan operasional untuk mengatasi segala resiko yang ada di perusahaan tersebut. Sebelum kamu tonton videonya sampai habis, jangan lupa klik tombol like dulu supaya kamu nontonnya biar tambah seru. Enjoy for watching. Kembali ke laptop. Maksudnya ke materi. Pengendalian internal itu penting untuk jaminan dalam mencapai tujuan, baik dalam kegiatan operasi, pelaporan keuangan, serta kepatuhan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. Nah, di sini ada lengkapnya pengertian tentang pengendalian internal. Di sini ada pengertian pengendalian internal menurut KOSO 2013, yaitu internal control is a process effected by an entity board of directors, management, and other personnel designed to provide a reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting, and compliance. Dari pengertian pengendalian internal menurut KOSO bisa disimpulkan bahwa pengendalian internal itu adalah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan personel lainnya yang memberikan jaminan kewajaran dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum. Menurut KOSO 2013, tujuan pengendalian internal itu ada 3. Yang pertama, operating objektif, yang kedua ada reporting objektif, dan yang ketiga ada compliance objektif. Nah, di sini yang pertama operation objektif. Operation objektif itu kunci utamanya adalah mengutamakan efektivitas dan efisiensi di dalam operasi. Nah, di sini tuh maksudnya itu adalah di dalam suatu kegiatan operasional kita harus memadukan SDA dan SDM secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Efektif di sini adalah bagaimana perusahaan menggunakan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, sedangkan efisiensi adalah perusahaan mencapai tujuannya dengan waktu yang telah ditentukan dengan biaya minimum yang dikeluarkan. Jadi, perusahaan dalam menjalankan operasi harus menyiasati strategi di mana harus mendapatkan kata kunci efektif dan efisiensi agar pencapaian tujuannya cepat dengan biaya minimal. Contohnya di dalam pengendalian internal operating objektif ini adalah perusahaan di dalam divisi penjualan itu harus meningkatkan produksi ekspor lebih banyak lagi untuk mendapatkan profit yang tinggi. Nah, di sini tuh termasuk efektif karena di sini perusahaan menyiasati strategi untuk meningkatkan produksi agar profitnya naik. Tapi di sini perusahaan tidak menghitung biaya yang dikeluarkannya. Nah, sedangkan untuk efisiensi ini adalah perusahaan meningkatkan produksi dengan mengoptimalkan SDA seminimum mungkin dengan menggunakan teknologi yang cepat agar hasil produksi tersebut cepat selesai dan siap untuk diekspor. Nah, jadi seperti itulah contoh efektivitas dan efisiensi dalam operating objektif. Selanjutnya yang kedua ada reporting objektif. Reporting objektif itu adalah mencakup keandalan, ketepatan waktu, kewajaran, dan transparansi laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini akan dipakai oleh dua pihak yang berbeda, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Nah, laporan keuangan internal ini dibuat untuk informasi manajemen dan staf-staf di dalam perusahaan sebagai orientasi untuk masa depan perusahaan yang lebih baik lagi. Sedangkan laporan keuangan eksternal harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, mudah dipahami dan bersifat informatif, serta mencangkup 5 laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ini tuh berfungsi untuk pihak-pihak seperti kreditur, pemegang saham atau investor atau entitas lain yang berkepentingan.
Selanjutnya yang ketiga ada compliance objektif, di mana di sini mencangkup kepatuhan perusahaan, yaitu apakah entitas dalam perusahaan telah menjalankan aturan-aturan dan standar yang sesuai di dalam kegiatan operasional perusahaan. Di slide berikutnya, tanggung jawab manajemen dalam pengendalian internal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, keyakinan memadai atau reasonable assurance. Pengendalian internal dirancang hanya untuk mendapatkan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, keterbatasan bawaan atau inherent limitation. Di sini pengendalian internal tidak akan pernah bisa 100% efektif, sedetail apapun rancangan dan implementasinya. Efektivitas tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya. Yang ketiga, ada desain pengendalian internal atau design of internal control. Tanggung jawab manajemen di sini harus mengevaluasi apakah pengendalian dirancang dan diterapkan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada operating effectiveness control. Di sini tanggung jawab manajemen yaitu menentukan apakah kontrol beroperasi sebagaimana dirancang dan apakah orang yang melakukan kontrol memiliki otoritas dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan kontrol secara efektif. Dari materi tersebut bisa kita simpulkan bahwa tanggung jawab manajemen itu ada 4. Yang pertama, keyakinan yang memadai. Keyakinan yang memadai di sini adalah menentukan laporan keuangan yang andal, wajar, dan tepat waktu. Jadi di sini manajemen itu bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan. Yang kedua, ada desain pengendalian internal. Desain pengendalian internal yang dimaksud di dalam tanggung jawab manajemen adalah bagaimana manajemen merancang pengendalian internal untuk mendeteksi salah saji material yang ada di laporan keuangan. Yang ketiga, ada keterbatasan bawaan, di mana di sini adalah manajemen harus memastikan bahwa risiko-risiko bawaan dalam perusahaan tersebut dapat diminimalisir dengan pengendalian internal. Jika entitas perusahaan tidak mengimplementasikan pengendalian internal dengan baik, maka 100% rancangan pengendalian tersebut akan gagal karena efektivitas pengendalian internal itu dilihat dari bagaimana ketepatan implementasi dari rancangan pengendalian internal tersebut. Tanggung jawab manajemen yang keempat itu adalah operasi efektivitas kontrol, di mana di sini manajemen harus bertanggung jawab apakah kontrol yang digunakan tepat sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita masuk ke slide kosong. COSO Framework adalah kerangka kerja yang terkenal di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1992, di mana kerangka kerja COSO Framework ini digunakan untuk pengendalian internal oleh berbagai negara di dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat materi di slide sebelahnya. Apa sih COSO Framework itu? COSO Framework adalah kerangka kerja terintegrasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1992 dan telah menjadi kerangka kerja pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat dan di dunia. Fungsi COSO Framework adalah menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan akan tercapai. COSO Framework ini memiliki 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian resiko, yang ketiga ada aktivitas kontrol, yang keempat ada informasi dan komunikasi, yang kelima ada pengawasan. Di sini ada bagian 5 komponen COSO internal. Di mana lingkungan pengendalian ini diibaratkan sebagai payung untuk 4 komponen lainnya. Karena apabila lingkungan pengendaliannya sudah baik, maka 4 komponen lainnya akan berkesinambungan baik juga.
Baik, kita akan bahas satu persatu komponen COSO Framework. Yang pertama ada lingkungan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian internal ini adalah landasan bagi 4 komponen lainnya. Lingkungan pengendalian internal itu terdiri dari standar integritas perusahaan, yang kedua kerangka kinerja perusahaan, yang ketiga ada struktur organisasi perusahaan, dan yang keempat ada proses yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini melibatkan identifikasi dan menganalisis risiko untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam organisasi. Nah, penilaian risiko ini berkaitan sekali dengan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini harus sesuai dengan SAK dan asersi yang berlaku. Lalu yang ketiga ada aktivitas kontrol, di mana aktivitas kontrol ini merupakan kontrol dari 4 komponen lainnya. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Di sini adalah sistem untuk mencatat, melaporkan, dan menjaga akuntabilitas aset yang ada di dalam organisasi. Lalu untuk konteks komunikasinya berisikan informasi yang mendukung tentang internal perusahaan sesuai dengan keadaan yang semestinya. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan itu adalah penilaian berkelanjutan, monitoring manajemen terhadap operasi, kinerja, dan kontrol lainnya di dalam perusahaan tersebut. Contohnya adalah evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh manajemen dan dikomunikasikan kepada para entitas untuk pemulihan berkelanjutan terhadap organisasi tersebut. Kalau masih belum jelas, bisa kalian baca sendiri ya tentang 5 komponen ini. Selanjutnya ada kontrol internal untuk TI. Kontrol internal untuk teknologi informasi. Di sini kontrolnya itu dibagi menjadi 2, kontrol umum dan kontrol aplikasi. Untuk kontrol umum, itu tuh semua aspek teknologi informasi termasuk administrasi teknologi informasi, terus kerangka kinerja TI, lalu pengamanan sistem TI dan keamanan sistem TI. Di sini fungsi auditor adalah yaitu mengevaluasi kontrol umum secara menyeluruh. Lalu selanjutnya ada kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi itu meliputi pemrosesan bisnis di mana pemrosesan transaksi, kontrol proses penjualan, penerimaan kas. Lalu di sini fungsi auditornya itu adalah untuk evaluasi kontrol aplikasi bagian kelas transaksi. Jadi, kesimpulan dari pengendalian internal dan COSO Framework adalah yang pertama, pengendalian internal itu adalah proses yang dijalankan oleh entitas perusahaan yang didesain dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada COSO Framework. COSO Framework adalah kerangka kerja yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1992. Kerangka kerja ini berisi kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh berbagai negara. Nah, COSO Framework ini memiliki 5 komponen. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari kebijakan, tindakan, dan prosedur dari keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan entitas lainnya. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut sudah relevan, sesuai SAK, dan sesuai asersi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada aktivitas kontrol. Aktivitas kontrol ini yaitu kebijakan dan prosedur, di mana aktivitas kontrol ini menjadi kontrol dari 4 komponen lainnya. Jadi, aktivitas kontrol ini berfungsi untuk menentukan dan memastikan kebijakan apa yang perlu dilakukan dalam 4 komponen lainnya. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Di sini itu sistemnya itu untuk mencatat, mengidentifikasi dan melaporkan serta menjaga akuntabilitas aset. Lalu untuk komunikasinya menggunakan informasi yang berkualitas yang mendukung keadaan internal sesungguhnya. Dan yang kelima ada monitoring. Monitoring itu sebagai penilaian berkelanjutan dan berkala manajemen, baik kualitas kinerja kontrol atau
ataupun evaluasi serta identifikasi dan mengkomunikasikan apa yang harus diperbaiki di setiap kegiatan. Sistem pengendalian internal bagi perusahaan sangatlah penting. Di sini perusahaan dapat melindungi asetnya dari pencurian, penyalahgunaan, dan kecurangan. Emang sistem pengendalian internal itu tidak bisa menjamin 100% untuk mengatasi risiko, karena masalah yang dihadapi perusahaan itu pasti sangatlah beragam. Namun, setidaknya kita dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi, serta kita dapat menghasilkan informasi yang akurat dari laporan keuangan karena dapat dipertanggungjawabkan keandalannya. Peran auditor di dalam internal control itu sangatlah dibutuhkan dan penting, karena jika kita mengaudit suatu perusahaan, kita harus tahu betul bagaimana lingkungan pengendalian internal perusahaan tersebut. Selanjutnya, auditor bertindak sebagai penilai independen, di mana di sini auditor mengevaluasi dan menelaah operasional organisasi dengan mengukur apa yang kurang dan solusi apa yang dibutuhkan untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Sekian video presentasi saya mengenai pengendalian internal dan KOSO internal framework. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.